Shalom Bapak Ibu, setelah sadari kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah hari ini Bapak Ibu merasa sendirian? Adakah hal-hal tertentu di mana Bapak Ibu merasa terasing dan tidak dikasihi? Apakah Bapak Ibu merasa disalahpahami, dilangkahi, dan dimanfaatkan orang? Apakah Bapak Ibu merasa hancur dan perlu pemulihan? Apakah Bapak Ibu kesulitan melihat alasan untuk tetap maju? Apakah Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Apakah Bapak Ibu merasa tidak ada seorang pun yang bisa diajak berbagi cerita? Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya, adakah yang peduli? Saat gelombang kesepian dan keputusasaan melanda, kemanakah Bapak Ibu lari? Di manakah Bapak Ibu bersembunyi? Bapak Ibu saudara-saudari, gambaran kepedulian Allah yang lemah lembut dalam Yesaya pasal 42 ayat 3 sungguh indah. Saya bacakan kembali. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bapak Ibu bayangkan, kita berjalan melewati semak belukar dan akhirnya tiba di seberang dengan ada ranting yang bengkok, hampir patah, menggantung dengan sudut patahan yang mengganggu pandangan kita. Spontan kita akan mematahkannya agar tidak setengah-setengah. Namun, Bapak Ibu, Bapa Surgawi tidak akan pernah seceroboh itu, Bapak Ibu. Ia tidak pernah berpikir akan mematahkan kita di tengah perjalanan kita. Ia datang dalam anugerahnya untuk menghibur, menguatkan, mendorong, serta memulihkan kita. Kasih-Nya bagi kita begitu lembut dan Ia setia. Saat tampaknya tidak seorang pun dekat kita, Dia ada untuk kita, Bapak Ibu. Dia akan merawat kita saat orang lain tidak. Dia akan memulihkan luka-luka batin kita ketika tampaknya tidak ada satupun di sekeliling kita yang melihat betapa terlukanya kita. Ia tidak akan pernah mencela maupun memanfaatkan kelemahan kita. Ia tidak akan mengacuhkan atau mengesampingkan kita. Bila kita adalah anak-anaknya, mustahil kita sendirian dan tidak dikasihi. Sebab Bapa Surgawi beserta kita dan menjangkau dengan kasih-Nya yang lembut dan memulihkan. Juga Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan ketika nyala penghabisan di sumbu lilin yang memberi penerangan sudah berkedip-kedip hampir mati. Dalam ketidaksabaran rasa jengkel kita akan langsung menekan sumbu lilin dengan jari agar benar-benar padam. Atau paling tidak kita akan langsung meniupnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, Bapa Surgawi tidak akan pernah berpikir melakukannya pada kita. Dalam anugerahnya, Ia datang kepada kita sebagai pemberi hidup, bukan pemusnah. Saat pengharapan kita luntur dan iman kita lemah, Ia tetap sabar dan tidak jengkel kepada kita. Belas kasihan-Nya yang indah menghembuskan hidup ke dalam hati kita dan daya juang ke dalam jiwa kita. Dia lambat marah dan berlimpah kasih setia. Dialah sumber segala belas kasihan sejati. Dia sungguh adalah Bapa penghiburan kita. Dia imam besar yang lemah lembut, yang tersentuh oleh rasa kelemahan kita. Dan Dia menawarkan belas kasihan yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Dia sahabat yang setia selamanya. Dialah Bapa yang mengundang kita ke atas pangkuannya untuk memberikan penghiburan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, hidup memang bisa menjadi sangat berat. Orang bisa menjadi sangat kejam kepada kita. Dan ada kalanya kita yang tidak berdaya merasa ditinggalkan sendiri. Namun, kita tidak pernah benar-benar sendirian.
karena Bapa beserta kita dengan kasih yang lembut dan memulihkan. Kasih Allah ini sangat dibutuhkan di dunia saat ini, Bapak Ibu. Melalui Roh Kudus, kita dapat menunjukkan kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita, mencerminkan kebaikan, keadilan, dan kelembutannya kepada mereka. Amin.